Kalau instansinya membuka formasi tahun ini, maka kemungkinan teman-teman akan mendapatkan penempatan. Tapi jika instansinya tidak buka, berarti teman-teman tetap tidak akan mendapatkan penempatan. Halo Sobat ASN, malam ini Mimin akan membahas sebuah berita terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel seputar ASN, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya terkait seputar dunia ASN. Nah, hari ini Mimin akan membacakan sebuah informasi terkait mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, ini adalah info penting bagi teman-teman guru ya, terutama teman-teman guru yang akan mengikuti seleksi ASN P3K guru tahun 2023. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk tahun 2023, mekanisme seleksi ASN itu terdiri dari dua kategori. Bagi teman-teman penempatan itu diisi oleh teman-teman yang sudah lulus PG 2021 atau sudah lulus passing grade 2021 atau teman-teman yang sebenarnya sudah lulus tetapi belum mendapatkan formasi penempatan sampai saat ini ya. Nah, penempatan ini adalah prioritas pertama. Maksudnya adalah jika tahun ini instansi teman-teman membuka formasi dan formasinya sesuai dengan jabatan fungsional yang teman-teman lamar ya, JF guru yang teman-teman lamar, maka teman-teman itu akan menjadi prioritas yang mengisi ini gitu ya. Nah, jika ini sudah terpenuhi baru akan dibuka formasi untuk yang kedua. Nah, formasi kedua 3 4 ini akan menggunakan seleksi CAT atau Computer Assisted Test ya, atau menggunakan tes berbasis komputer nantinya. Yang ini terdiri dari teman-teman THK 2 yang terdaftar pada database BKN ya. Kemudian bagi teman-teman honorer negeri yang sudah bekerja itu lebih dari 3 tahun atau TMT-nya adalah sebelum Juni 2020. Kemudian baru bagi teman-teman lulusan PPG yang terdaftar pada program kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Ini mendapatkan serdik 100% untuk afirmasi ya. Baru disusul oleh teman-teman non-ASN yaitu teman-teman di negeri yang masa kerjanya itu adalah setelah tahun 2020 atau belum nyampe 3 tahun. Kemudian bagi honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini asumsinya adalah jika formasi ke-1 ini masih tersedia formasi, baru akan ke formasi kedua, ketiga, keempat ini ya. Maksudnya gini, mungkin di instansi teman-teman saat ini di daerah ada yang membuka formasi tapi hanya untuk pemenuhan yang PG 2021. Jadi tidak akan ada formasi untuk 2, 3, dan 4 ini. Tapi kalau instansi daerah teman-teman tahun ini membuka formasi yang banyak, setelah pemenuhan PG 2021 masih ada sisa formasi, baru bisa teman-teman yang poin kedua, 3, 4 ini ikut tes gitu ya. Jadi untuk tiap daerah kemungkinan ini berbeda-beda tentunya ya, tergantung dengan kuota yang dibuka oleh instansi masing-masing dan tergantung juga dengan berapa yang lulus PG tetapi belum dapat penempatan selama ini gitu ya, yang masih menunggu penempatan. Kemudian wawancara, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah itu akan wawancara ya. Jadi setelah ada inilah itu memang nanti akan ada proses wawancara, sama seperti yang poin keempat ini ya. Paling banyak 3 kali jumlah formasi ini juga akan mengikuti wawancara yang dilaksanakan oleh PPK tentunya wawancaranya nanti ya. Seleksi tahun 2023, formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Nah, harus teman-teman pahami bahwa tahun ini memang formasi penempatan itu tidak ditulis, tetapi yang disampaikan itu hanya jumlah formasi sesuai dengan jabatan fungsional yang akan dibuka. Jadi penempatannya itu nanti diplotting oleh teman-teman Dinas Pendidikan ya. Misalnya instansi memiliki 4 kebutuhan formasi tersebar di sekolah, di 4 sekolah. Misalnya ini 1 ya. Ternyata yang dibuka hanya 2 formasi di instansi, yang dibuka itu hanya sekolah C dan sekolah D. Kuota formasi terpakai, terisi lah ya C dan D, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Yang berhak untuk melakukan plotting formasi nantinya itu memang ranahnya dari teman-teman pendidikan ya, setelah hasil muncul. Jadi ini memang penempatan formasi itu menjadi hak dari teman-teman Dinas Pendidikan ya untuk tahun ini. Kemudian mekanisme penempatan guru PG tahun 2021. Jelas ya ini ya. Ada 62.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021. Ya, sampai sekarang masih menunggu penempatan. Itu akan ditempatkan berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kuota formasi yang tersedia. Ini yang Mimin bilang tadi ya. Kalau instansinya membuka formasi tahun ini, maka kemungkinan teman-teman akan mendapatkan penempatan.
Tapi jika instansinya tidak buka, berarti teman-teman tetap tidak akan mendapatkan penempatan. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak, maka akan ditempatkan di tempat lain yang membutuhkan. Ini sudah sangat jelas ya. Jika memang instansi teman-teman itu perlu formasi dan dibuka, maka teman-teman tidak akan pindah. Berarti tetap ditempatkan di situ. Jika tidak, berarti memang akan dipindahkan ke sekolah lain yang membuka formasi. Prioritas penempatannya itu yang pertama diprioritaskan bagi teman-teman kategori 2 ya. Baru honor negeri, baru lulusan PPG dan honor swasta. Dengan mempertimbangkan nilai teknis, manajer sosial-kultural, wawancara, dan usia. Ini pertimbangannya ya. Nah ini udah jelas. Untuk teman-teman poin 1 ini adalah memang yang diprioritaskan. Jika teman-teman daerah mengusulkan, kemungkinan teman-teman pasti akan menempati posisi ya, atau mendapatkan penempatan tahun ini. Kemudian yang kedua adalah bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi metode CAT. Seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru. Ini jelas ya, jika masih ada sisa formasi atau daerah yang membuka formasi yang banyak, kemungkinan akan tersedia sih ya. Seleksi meliputi kompetensi teknis, manajer, sosial kultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Ini juga sama ditempatkan sesuai kebutuhan. Tahapan untuk prioritasnya adalah THK 2, honor lebih besar dari 3 tahun, baru kemudian lulusan PPG dan guru non-ASN. Ini adalah bobot soalnya. Ini adalah pelamar yang akan mengikuti metode seleksi CAT. Kemudian itu ada daftar afirmasi ya. Afirmasi itu bagi teman-teman yang punya Serdik itu 100% dari kompetensi teknis. Bagi teman-teman yang penyandang disabilitas itu terdapat nilai 10% ya untuk afirmasinya. Nah, mekanisme seleksi menggunakan CAT sendiri itu ada 2 ya. Ada poin yang 2 dan 3 ini adalah bagi teman-teman ex-tenaga honorer kategori 2 dan honorer yang sudah lebih dari 3 tahun di Dapodik ya. Berarti masa kerjanya di negeri itu sudah lebih dari 3 tahun. Nanti seleksi CAT-nya itu menggunakan materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini yang disampaikan dengan Prof. Nunuk ketika itu adalah observasi mandiri ya. Kemudian 3 kali jumlah kebutuhan jabatan itu akan melanjut ke tahap wawancara nantinya yang dilaksanakan oleh PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Nah begitu juga dengan lulusan PPG dan non-ASN, bedanya adalah materi untuk CAT-nya berbeda ya. Materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Nah sisanya sama ya, akan tetap mengikuti wawancara juga. Jadi ini adalah informasi bagi teman-teman guru P3K ya yang akan mengikuti tes di tahun 2023 ataupun yang sedang menunggu atau was-was saya dapat formasi tidak tahun ini, saya adalah guru PG yang sudah menunggu dari 2021 tapi masih belum ada kejelasan nih sampai saat ini gitu ya. Nah, ini adalah informasi singkat yang bisa Mimin sampaikan, nanti akan Mimin jelaskan lagi lebih detail di video-video berikutnya ya. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait seleksi ASN P3K 2023 atau yang mau didiskusikan, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Salam data ASN.